Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Yasin dari ayat 55 sampai 58. Jadi nikmat dalam surga tidak dapat dilukiskan dengan pena, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, dan tidak pula bisa dibayangkan dalam ingatan bagaimana lengkap dan sempurnanya. Demikian isi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, saya akan membacakan kembali surat Yasin ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hai orang-orang yang berdosa, berpisahlah, masuklah ke dalam neraka pada hari ini, sekarang. Demikianlah perintah kepada mereka. Kemudian ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah jelas musuhmu. 61. Wa an ya'buduni hadza syiratum mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembah aku, inilah jalan yang lurus. Ayat 62. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Ayat 62. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar dari kamu. Apakah tidak kamu fikirkan? Ayat 63. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat 64. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalam hari ini karena kamu dahulu tidak mengakuinya. Ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka lah yang berbicara dengan kami, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Ayat 66. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu syirata fa'anna yubsyirun. Kalau kami kehendaki, niscaya kami hilangkan pandangan mereka, kami butakan mata mereka, lantas mereka mencari jalan, bagaimana mereka akan dapat melihat? Ayat 67. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Dan kalau kami kehendaki, tentu kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak dapat berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali atau pulang. Ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Dan siapa yang kami berikan usia lanjut akan kami kembalikan kepada seperti keadaan semula, lemah tidak berdaya. Apakah mereka tidak memikirkan? Jadi ayat 59 sampai 68 ini menerangkan orang-orang yang berdosa akan menderita azab sengsara, caci maki dan bentakan. Mengapa mereka mengikuti syaitan? Jahanam telah disediakan buat mereka. Mereka tidak berdaya menyembunyikan kesalahan mereka. Kaki tangan mereka ikut bicara dan menjadi saksi terhadap semua tindakan mereka. Kemudian ayat 69. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa zikru wa qur'anum mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya,
Muhammad, dan syair itu tidak pantas baginya. Ini adalah pelajaran dan Al-Quran yang memberikan penerangan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Ayat 70, liyunzira man kana hayyan wa yahiqal qawlu 'alal kafirin, supaya ia, yaitu Muhammad, memberikan penerangan kepada orang-orang yang hidup jiwanya dan hukuman jatuh kepada orang-orang yang kafir. Ayat 71, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina na'aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat bahwa sebagian ciptaan kami ialah binatang ternak untuk mereka, maka mereka memilikinya, menguasainya. Ayat 72, wa zallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun, dan kami tundukkan, serahkan binatang-binatang itu untuk mereka, sebagian mereka tunggangi dan sebagian mereka makan. Kemudian ayat 83, walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun, dan mereka memperoleh padanya manfaat yang banyak dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Ayat 84, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Ayat 74, dan mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain dari Allah dengan harapan agar mereka dapat pertolongan. Ayat 75, yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Tuhan-Tuhan atau patung-patung itu tidak dapat menolong mereka. Bahkan merekalah yang menjadi tentara yang disiagakan untuk menjaga mereka. Ayat 76, fala yanzunka qauluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Ucapan mereka, janganlah menjadikan kamu. Kami mengetahui apa yang terpendam dalam hati mereka, dan kami juga mengetahui apa yang mereka lahirkan. Jadi ayat 69 sampai 76 menerangkan yang pertama, Muhammad SAW bukan seorang penyair. Al-Quran yang disampaikannya adalah petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Syair yang tercela ialah syair yang mendorong untuk berbuat mungkar, syair yang mengandung nasihat dan pelajaran tidak terlarang. Allah memberi karunia berupa binatang ternak yang banyak sekali manfaatnya, dagingnya, susunya, kulitnya, bulunya, tulangnya, dan lain sebagainya, semua berguna bagi manusia. Dan masih banyak karunia Allah yang harus disyukuri. Orang-orang musyrik masih tetap saja menyembah berhala-berhala yang tidak berdaya apa-apa. Mereka tidak kenal syukur. Nabi diperingatkan Tuhan agar jangan bersedih hati karena tindakan mereka. Kemudian ayat 77, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin faidha huwa khashimun mubin. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwasanya kami menciptakannya dari mani? Ia bukan bersyukur tetapi menjadi musuh menentang Allah terang-terangan. Ayat 78, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Ucapannya, siapakah yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh itu? Ayat 79, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. 79, katakanlah, Tuhan yang menciptakannya pada permulaan akan menghidupkannya kembali, dan Dia Maha mengetahui keadaan semua makhluk. Ayat 80,
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Dia yang telah menjadikan api untukmu, api yang nyala pada kayu kering yang mulanya hijau basah, maka kamu menyalakan api itu untuk memasak dan lain sebagainya. Ayat 81. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Apakah Tuhan yang menciptakan ruang angkasa dan bumi tidak kuasa menciptakan yang serupa itu, menghidupkan tulang belulang yang sudah luluh? Bahkan dialah yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi dalam ayat 82 artinya, sesungguhnya apabila dia hendak menciptakan sesuatu hanyalah perkataannya, jadilah, maka lantas jadi. Ayat 83 yang terakhir dari surat Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang menguasai segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Jadi ayat 77 dan sampai dengan 83 ini menerangkan yang A, jika manusia memperhatikan asal mula kejadiannya, nah, tidakkah pantas ia membangkang terhadap Tuhan yang menciptakannya? Jadi, jika manusia memperhatikan asal mula kejadiannya, tidakkah pantas ia membangkang terhadap Tuhan yang menciptakannya? Sungguh mengagumkan bagaimana Allah menciptakan manusia. Dari sari-sari makanan terjadi mani bapaknya dan telur ibunya, kemudian bersatu dalam rahim melalui proses yang begitu rumitnya, berangsur-angsur menjelma menjadi tubuh yang lengkap dan sempurna, lahir ke muka bumi. Yang B, Tuhan yang menciptakan itu kuasa membangkitkan kembali sesudah tulang belulangnya hancur luluh. Bukan hanya manusia dan kayu yang basah kemudian kering dimakan api itu saja yang diciptakan Tuhan. Ruang angkasa, bumi, dan alam semesta semua ciptaan Tuhan. Segala sesuatu mudah sekali diciptakannya, hanya dengan satu kun. Terciptalah apa yang dikehendakinya. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya. Kemudian dan akhirnya semua akan kembali kepadanya. Dan yang C ini, surat Yasin ini sering dibaca di hadapan orang yang sakit berat atau yang sudah dalam sakratul maut. Memang dalam surat ini banyak diterangkan soal hidup kembali dan keadaan alam akhirat, surga dan nerakanya. Alangkah baiknya surat ini dibaca selalu, bukan hanya di waktu ajal sudah diambang pintu, di saat malaikatul maut akan datang. Jika dibaca di saat masih sehat walafiat, masih ada kesempatan untuk taubat dan berbuat amal soleh, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus. Amin amin ya robbal alamin. Jadi sangat menarik sekali surat Yasin ini dari ayat pertama sampai ayat 83. Saya berharap kalian minimal seminggu sekali baca surat Yasin di malam Jumat. Masya Allah, berkahnya luar biasa, berlimpah, baik rezeki sampai minggu berikutnya, kemudian rezeki sehat, rezeki mendatangkan uang atau rezeki apapun, insya Allah apa yang kita minta kepada Allah insya Allah akan terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.